is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. 30% of the city's population was killed, some by radioactive gamma rays and others by the heat of radiation that showed its intensity in many freakish ways. 15 seconds. Dr. Holloway, leader of the Los Alamos group, and the entire fleet waits in almost agonized tenseness. Now but 5 seconds to go, and... now are shown the most dramatic pictures of the underwater blast, taken from a photographic plane. Here is the motion picture spectacle of all time. Pemuda datang ke rumah Soekarno untuk memberitahu bahwa Indonesia telah mengalami kekosongan kekuasaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Fatmawati pun mempersilahkan para pemuda untuk masuk. Dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Kami telah mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ya, itu benar. Maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Depannya akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk itu. Kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat. Jepang pasti akan menyerang kita. Jepang bukanlah penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan mengalami Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin dimerdekakan oleh Jepang. Dan pada saat itu juga Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo datang ke rumah Soekarno. Assalamualaikum. Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo masuk ke dalam rumah Soekarno. Kemudian mereka masuk dan ikut bergabung bersama para pemuda dan Soekarno. Muhammad Hatta pun bertanya, Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang dan menguasai negara, juga menghalangi kita untuk merdeka lagi. Sudah, kami akan membicarakan hal ini. Silakan besok datang lagi. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. para pemuda pun berjabat tangan dengan Soekarno dan pergi meninggalkan rumah Soekarno. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukannya seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan sedangkan kaum para muda terus mendesak kita? Berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak! Pada malam harinya, pukul 12 malam, menjelang tanggal 16 Agustus 1945,
para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara kaum tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Hatta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika kita ke Rengas Dengklok saja? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda pun pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan juga Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Soekarno dan Muhammad Hatta pun datang. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf, lagi kami mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Ke Kerawang, Pak. Kami tidak mau, bagaimana? Maaf Tuan, ini bukan saatnya untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah. Bentar, saya akan berpamitan dulu. Bu! Iya Kang Mas. Bu, Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi keluar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Ayo, mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak secara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan lagi kita untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Kan bisa dirundingkan secara baik-baik dengan kepala dingin. Jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik pun datang. Kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis. Bagaimana bila kita rundingkan ini secara baik-baik? Jadi bagaimana Bung? Saya akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda saja? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjamin, tempatnya strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Misi. Ada apa tuan-tuan kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Bagus, ini memang saat yang tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami ingin meminjam rumah Tuan. Boleh, memangnya untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Silakan, mari buat naskah proklamasi di ruang makan. 17 Agustus 1945 dini hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta juga Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan di rumah Laksamana Maeda untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya sudah, selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Tapang Ikada. Tidak,
di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan bagaimana di rumah saya? Iya, itu lebih bagus. Ya, saya juga setuju. Ya, bisa. Di sana aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semua sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus, itu merupakan lambang negara kita. Tapi bendera tidak ada. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Suhut pergi memanggilkan Fatmawati, kemudian dia datang ke Soekarno bersama dengan Fatmawati. Ada apa, Pak? Tiba-tiba memanggilku. Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga untuk bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan kuusahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan penghibaran bendera pula. Maaf Bu, apakah acara proklamasi ini bisa kita mulai? Ini sudah pukul 9:40. Oh ya, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhut dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini. Tidak. Apa kalian tidak? Apa kalian tidak? Saya tidak Ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan. Udah 1, 2, ayo. Ngapa diam tuh? Ayo, guys. Bagaimana kalau kita asingkan? Nah,
Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Muhammad Hatta? Dengan Muhammad Hatta. Bagaimana jika kita gerenges dengklok saja? Bisanya. Dah. Oh iya, Bu. Assalamualaikum. Nah, gitu dulu. Ada apa ini? Ya sudah. Nah, gitu dulu. Apa? Tidak. Memangnya kemana? Tidak mau bagaimana? Bego! Oke, ulang. Sebentar. Hilang sudah. Kok hap- Ayo mari. Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maida saja? Dia dulu. Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maida saja? Hei, kali. Ada apa ini tuan-tuan datang kemari? Apakah ada Yo. Permisi tuan. Apa? Sekarang baiklah akan saya.